Baik, ahibati fillah, kalau bicara kita ingin masuk surga, yang caranya adalah istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini sampai ke juz 10 baca Qur'annya, ana kasih hadiah. Hari ini tanggal 10 Ramadan, 10 Syawal. Kalau one day one juz, berarti hari ini juz ke-10. Siapa yang hari ini juz ke-10? Oke, turun dikit, juz ke-9. Juz ke-9 mungkin sibuk, lupa, akhirnya nggak baca Qur'annya. Juz ke-8. Emangnya udah berhenti baca Quran? Jamaah, Ramadan syahrul Quran. Jadi bedanya memang di bulan Ramadan pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Jadi Allah menciptakan kondisi yang begitu indah. Ada penyeru-penyeru kepada kebaikan yang mengatakan, ya baghiyal khair, ayo wahai orang yang ingin kebaikan, ini waktunya. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang punya niat jahat, yang niat berbuat dosa, berhenti. Apa nggak cukup kau berbuat dosa 11 bulan? Di Ramadan pun kau mau berbuat dosa? Pintu neraka udah ditutup, maksa masuk neraka. Setan-setannya udah dibelenggu, dia berubah menjadi setan. Jadi kondisi Ramadan memang kondisi yang sangat indah. Kita bisa melihat orang-orang pada baik-baik di bulan Ramadan. Tapi ketika kita masuk ke bulan Syawal, pintu neraka dibuka kembali. Setan-setan dilepas. Dan sebagian kita mungkin sudah menjadi setan. Maka nasihat ana, nggak banyak sih. Ana berharap semuanya bisa mengamalkan. Apa? Perbanyak zikir. Perbanyak zikir, cukup. Kalau mungkin ana suruh baca Quran 1 juz, berat. Puasa 6 hari di bulan Syawal, mungkin sebagian berat. Tapi sholat malam seperti di Ramadan, kita bisa puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Apa nggak bisa kita puasa 6 hari di bulan Syawal yang pahalanya seperti puasa 1 tahun? Mungkin sebagian berat. Jangan puasa 6 hari bulan Syawal, Ustaz. Utang anak nggak pernah bayar, Ustaz. Siapa yang sejak balik nggak pernah bayar utang puasa Ramadan? Anak kasih hadiah. Ada yang dia nggak pernah bayar utang, dan orang nggak pernah tahu kalau dia punya utang dan dia nggak lunas utangnya sampai mati dia punya utang. Mungkin berat, oke, mau puasa berat, mau sholat malam Ramadan, Anda bisa terawih, Ustaz. Anda terawih 23 rakaat, ada yang 21 rakaat, ada yang 11 rakaat. Taib. Di bulan Syawal bisa nggak tetap puasa, tetap sholat malam 5 rakaat saja sebelum tidur? Kita bisa loh 23 rakaat. Jadi jangan bandingkan dirimu sama orang lain, bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri. Engkau bisa, engkau mampu, sekarang nggak mampu, bohong. Engkau nggak mau. Jadi ada perbedaan antara tidak mampu dan tidak mau. Apa bukti engkau mampu? Ramadan buktinya engkau mampu. 23. Ini semua sholatnya 23 apa 11? Alhamdulillah. Ada yang milih 11, ada yang 23 aja, ada yang semangat-semangat. Tapi jangan sampai kadang-kala yang 11 lebih lama daripada yang 23. Tapi tadi engkau mampu 11 Syawal 3 sebelum tidur. Mampu? Mampu. Ana mampu, Ustaz, dan ana mau tapi nggak bisa. Orang punya kemauan dan orang punya kemampuan secara fisik, secara waktu, tapi ternyata dia nggak bisa gitu loh. Kenapa fulana temen ana bisa 1 hari 1 juz dia baca, fulana bisa sholat malam 3 rakaat sebelum tidur, dan aku nggak bisa?
Secara fisik aku lebih kuat dari dia. Dia sakit-sakitan. Tapi ternyata aku nggak bisa. Apa penyebabnya? Dosa. Jadi dosa itu yang akhirnya membuat kita tidak bisa melakukan yang kita mampu dan kita maui. Obatnya adalah istighfar dan tetap tadi zikrullah tabaraka wa ta'ala. Fadhkurullaha dzikran katsira. Kata Allah, kalian ingatlah kepada Allah yang banyak. Baca subhanallah, 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 atau baca subhanallah wa bihamdi. Paling nggak 100 kali dalam sehari. Ini tinggal di asrama apa tinggal di rumah masing-masing? Oh, Masya Allah. Yang tinggal di asrama dari 24 jam waktu yang diberikan, berapa jam yang terisi untuk kegiatan dari kampus? Berapa jam yang terisi? Nah, dari 24 jam, yang jawab anak kasih hadiah. Pokok benar jawabannya, anak akan tanya kepada yang lain. Dari 24 jam waktu yang diberikan, berapa jam yang terisi dengan kegiatan wajib dari kampus? Angkat tangan yang mau jawab. Mana yang mau jawab? Oke. Saya izin menjawab, untuk kegiatan dari kampus kurang lebih dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore, kurang lebih 8 jam. Kok bisa jam 7 sampai jam 4, 8 jam? Ngitungnya gimana? 9, mohon maaf. Oke, itu yang wajib. Dipotong dengan isoma. Iya, 9 jam itu potong isoma. Setelah itu bebas. Jika tidak ada Zoom malam, bebas. Oke, siap. Anak kasih hadiah ya. Anak kasih amplop lagi. Jazakillah khair. Bayangin, yang dipakai wajib cuma 9 jam. Sisa waktu kita berapa jam? 15 jam. Oke, tidur 8 jam. Sisa berapa? 7 jam. 7. Buat apa 7 jam? Apa nggak bisa bangun rumah di surga Allah SWT? Bisa, tapi kita nggak mau. Kita maunya punya rumah di Jember. Kita punya rumah di mana? Di mana di Jember ini? Yang paling bagus? Argopuro? Bernadi? Oh, Bernadi. Kalau melihat ya Allah, kapan punya rumah di sini? Buat apa punya rumah di sini? Pikirkan bagaimana punya rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan subhanallah wa bihamdi, kita baca subhanallah wa bihamdi, Allah tanamkan 1 pohon kurma di surga. Saat manusia berebut-rebut menggunduli hutan untuk tanam sawit, Allah buka buat kita untuk tanam pohon kurma di surga. Hanya dengan mengatakan subhanallahi wa bihamdi. Masa nggak mampu kita sehari punya 100 pohon kurma? Mampu siapa? Maka tolong selesai Ramadan ini perbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Baik, zikir yang perlu dibaca juga, baca la haula wala quwata illa billah. Perbanyak sudah sambil duduk ya, baca la haula wala quwata illa billah, baca 100 kali. Hitung pakai tangannya. Boleh ngitung pakai tasbih? Boleh. Atau pakai sekarang ada yang cincin itu, yang digital. Ada yang punya di sini? Ada apa enggak? Ada. Nggak usah dibawa, ditunjuk-tunjukin ya. Itu buat zikir. Kadang-kala orang bawa kemana-mana nggak pernah pencet sama dia. Nggak pernah berzikir, cuma dibawa keliling sama dia. Jangan sampai itu cincin menjadi alat untuk riya. Karena cincin itu alat hitung. Dia hanya alat hitung. Maka kalau mau main di kamarnya, silahkan ngitung. Aku mau zikir 1000 kali. Aku kepingin punya pohon kurma 1000 pohon satu hari ini. Terus jamaah. Karena surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi.
Manusia sekarang jumlahnya 8 miliar. 8 miliar, betul. Delapan miliar manusia itu berebut yang ada di bumi ini. Sedangkan surga itu luasnya seluas langit. Kita lihat planet-planet, ada berapa miliar planet. Itu akan jadi bagian dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan, "Mad dunya fil akhirah." Kalian tahu perbandingan dunia dengan akhirat. Mithla an yadha ahadukum isba'ahu fil yam. Seperti seorang yang memasukkan jarinya ke lautan, bukan ke gelas ini. Ke lautan. Kemudian dia angkat. Dia lihat ada berapa tetes yang menempel di jarinya. Itu dunia, sama. Sedangkan samudra itulah akhirat. Tapi orang lupa dengan akhirat mereka. Yang dipikirkan dia akan bekerja cari uang. Ketahuilah nikmat harta adalah nikmat yang paling rendah yang diperebutkan oleh manusia. Siapa yang mau punya uang 1 triliun? Siapa? Semua mau? Baik, tapi stroke di kursi roda. Antum lihat, nggak ada gunanya 1 triliun itu. Nggak ada gunanya. Baik, sekarang punya uang 1 triliun, sehat walafiat. Tapi negara kacau. Ada gunanya. Nikmat aman itu lebih baik daripada nikmat harta dan kesehatan. Terkadang kita tidak pernah mensyukuri nikmat aman yang Allah berikan. Kita berpikir uang. Wallah, uang itu dengan kedua mata kita jauh lebih nikmat, dua mata itu. Maka tolong jangan akhirnya kita fokus dengan kehidupan dunia, lupa dengan akhirat. Maka perbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Baik, setelah zikir yang kedua, supaya kita bisa istiqomah, jangan salah pilih kawan. Jangan salah pilih kawan. Kalau Anda nggak tahu sih, mahasiswi ini main game nggak? Nggak main game. Nonton drakor nggak? Oh, ada yang dracin. Katanya dracin buat emak-emak, kalau drakor buat. Sekarang kalau kita lihat, orang yang punya kawan suka nonton dracin, apa yang akan dia dapat dari kawannya? Cerita dracin. Engkau udah nonton, engkau udah lihat. Tapi kalau punya kawan yang setiap hari baca Quran 1 halaman saja, nah, ada kan? Dia akan ngingetin, kau sudah baca belum? Maka jangan salah pilih kawan. Karena kawan ini menjadi teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak punya kawan yang baik, ya udah, tinggalkan semuanya. Berkawanlah dengan Al-Qur'anul Azim. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi yang pertama apa tadi? Zikrullah. Orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. Yang kedua adalah kawan. Banyak orang masuk neraka gara-gara kawannya. Ketika dia disalahkan, dia mengatakan enggak, dia yang mau ikut aku. Aku tidak pernah memaksa dia ikut aku. Yang ketiga, berdoa. Ini jalan pintas menuju istiqomah. Baik, tinggal satu nih amplopnya. Anak kasih amplop sama buku. Sebutkan 3 doa supaya istiqomah. Yang dibaca, nggak perlu nyontek ya. Ini yang dibaca. Jadi nggak perlu tanya GPT apa doa supaya istiqomah, nggak perlu. Karena pertanyaan ini untuk yang sudah diamalkan. Oke, kalau nggak 3, 2.
Dua doa minta istiqomah. Dua. Masa dua nggak ada? Jadi baca doa apa setelah Ramadan? Rabbana taqabbal minna, itu minta supaya diterima amalannya. Tapi pertanyaan, doa agar istiqomah. Waktu ana sampai jam berapa, Pak? Masya Allah. Jawab 10 lebih 10. 10? Lebih 10. Oke, siap. Masih ada waktu. Tafadhol. Baik. Hadiahnya anak kurangin. Amplop aja nggak apa-apa. Oh, 2 doa. Ya. Mic-nya. Pakai mic biar dengar semuanya aman. Tafadhol. Maria 430 kalau dia akan ini. Artinya? Iya, tafadhol. Bagaimana baca doa nggak tahu artinya gitu loh jamaah? Betul, doanya betul. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa artinya? Nah, doanya aja. Oke, kita kasih buku kok doanya aja. Masa nggak tahu artinya? Iya, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, doa yang kedua. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana Masya Allah, artinya apa? Nah, oke, nggak apa-apa, kita kasih hadiah 2 jamaah. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, jangan condongkan hati kami, palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan berikan kepada kami rahmat-Mu, Engkau Maha Pemberi karunia. Nggak ada jaminan ya. Ingat anak-anak di sini, tidak ada jaminan kita mati Islam. Nggak ada jaminan. Lahir Islam itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mati dalam kondisi Islam itu butuh perjuangan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang menghafal Al-Qur'an di masa Nabi alaihi salatu wasallam mati murtad. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam membaca doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu para sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atakhafu alaina? Engkau khawatir dengan kami? Kami sudah beriman kepadamu. Kami percaya dengan apa yang kau bawa. Kata Nabi SAW, iya, aku khawatir sama kalian. Karena hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikan semau Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tolok ukur standar orang baik itu kapan? Ketika mati. Makanya kadang-kadang kita ngeliat ada fulana pelacur Ustaz. Iya, ada pelacur yang masuk surga. Ingat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Dia pelacur yang dia kasih minum anjing. Allah ampuni dosa-dosa. Akhirnya jadi orang baik. Jadi orang benar dia. Ingat ada orang yang membunuh 100 orang. Dia bunuh 99 orang, kemudian dia tanya kepada seorang ahli ibadah, apakah aku bisa taubat? Kata orang ini, gimana kau mau taubat? Kau sudah membunuh 99 orang. Akhirnya dibunuh orang ini. Lalu dia bertanya kepada seorang yang alim, aku sudah membunuh 100 orang, hali min taubah, apakah masih ada kesempatan untukku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata alim ini, apa yang menghalangimu dari taubat? Nggak ada. Tapi masalahnya engkau itu hidup di kampung yang buruk, maka engkau pindahlah dari kampungmu. Ini yang namanya hijrah. Tadi engkau pilih teman salah, maka disuruh hijrah, dia pindah, dia
menuju kampung yang baik. Di tengah jalan mati, belum sujud sekalipun dia sama Allah. Tapi dia sudah punya niat untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, berdoalah terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikrullah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, perbanyak istighfar juga karena banyak dosa yang membuat kita nggak bisa zikir akhirnya. Kemudian jangan salah pilih kawan, dan yang ketiga apa? Perbanyak doa. Kapan doanya? Jangan nunggu sholat. Lagi turun tangga, ingat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lagi masuk ke kamar, naik ke ranjang, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tapi ada tempat-tempat mustajab, waktu-waktu mustajab, kita harus lebih lagi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Ada sisa waktu untuk tanya jawab. Tafadhali.